Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kajian kitab Sahih Bukhari dan juga syarahnya, yang pada pertemuan kali ini kita sampai pada bab yang ke-20 ya, hadis yang ke-79 ya, tentang babu fadli man alima wa allama, bab tentang keutamaan orang yang belajar dan mengajar ya. Masih berkaitan dengan masalah budaya ilmu ya, belajar dan juga mengajar ya. Keutamaannya nanti akan dijelaskan di dalam hadis ini ya. Jadi pentingnya kita untuk bertafakuh fiddin ya, karena dalam kondisi perang pun ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukan menjadi dua ya. Sebagian pasukan dikirim ke medan perang ya, untuk berjihad ya, melawan musuh secara fisik ya. Nah, sebagian lagi diutus oleh Nabi untuk tafaqquh fiddin ya, untuk belajar ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin ya. Jadi Nabi membagi dua ya, pasukan yang memang diterjunkan untuk jihad di medan perang ya, dan pasukan yang diterjunkan untuk mendalami ilmu ya, yang bertafaqquh fiddin. Jadi liyatafaqahu fiddin ini menunjukkan apa? Tafaqquh fiddin, mendalami ilmu itu termasuk keutamaan ya. Jadi kalau jihad di medan perang itu menggunakan pedang ya, tapi kalau di ilmu jihadnya menggunakan pena ya, dan ilmu itu sendiri ya. Sehingga benteng dari agama kita itu adalah ilmu ya. Benteng agama kita itu adalah ilmu ya. Makanya mencari ilmu ini menjadi hal yang penting, baik yang belajar maupun yang mengajar ya. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu al-Alla qala haddatsana Hammad ibnu Usama an Buraid bin Abdullah an Abi Burdah an Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Musa, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Mathalu ma ba'athani Allah fihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaithi al-kathiri asaba ardan fakana minha naqiyah qabilatil ma'a fa'ambatat al-kala'a wal ushba al-kathir." Mathalu ma ba'athani Allah, perumpamaan ya, perumpamaan ya, perumpamaan risalah ya, atau apa yang aku diutus oleh Allah bihi, dengan membawanya risalah tadi ya, minal huda, dari berupa petunjuk ini ya, wal ilmi, dan ilmu. Jadi aku diutus oleh Allah dengan membawa petunjuk dan ilmu ini. Perumpamaannya adalah kamathalil ghaithi, seperti perumpamaan hujan. Kamathalil ghaithi,
seperti perumpamaan hujan. Jadi wahyu, ilmu itu diibaratkan seperti air hujan, ya. Coba perhatikan air hujan itu kan mengalir dari atas ke bumi. Ya, bumi yang tandus menjadi semi. Lah itulah ilmu, ya. Ilmu itu kan ya seperti air, ya. Jadi kalau disiram di tempat yang kering dia menjadi basah, ya. Tidak sekedar basah tapi juga subur kan gitu. Sama iman itu kalau disiram dengan ilmu, iman akan subur, ya. Kehidupan kalau disiram dengan ilmu, dia betul hidup, ya, bukan mati. Karena banyak orang yang hidup tapi kayak zombie mati, ya. Karena kebodohan, ya. Hidup tanpa ilmu itu sama aja dengan hidup, ya, yang sebenarnya adalah bukan hidup. Ya, dia hanya sekedar ibarat tubuh tanpa makna, ya. Hidup tanpa petunjuk karena tidak ada ilmu. Makanya di sini diibaratkan ilmu itu seperti apa? Air hujan, ya. Wahyu itu seperti air hujan. Ya. Nah, ketika air hujan itu asaba ardhan, mengenai bumi, ya, menimpa bumi. Jadi kalau air hujan yang diibaratkan seperti ilmu, dia netes turun ke muka bumi ini. Nah, manusia itu diibaratkan buminya ini. Dalam menyerap air hujan itu beda-beda. Sehingga manusia nanti ketika air hujan itu di dalam mendapatkan ilmu tingkatannya juga berbeda-beda. Tidak sama, ya. Fakana minha naqiyah. Jadi kalau air hujan qabilatil ma'a fa'ambatat qabilatil ma', ya. Fakana minha, maka ada minha dari bumi tersebut, ya, naqiyah. Bumi yang naqiyah, ya. Di dalam mendapatkan ilmu. Jadi bumi yang naqiyah itu artinya bumi yang subur, ya. Bumi yang subur itu artinya apa? Bumi selain bisa menyerap air hujan, dia juga bisa menumbuhkan. Itu namanya naqiyah, ya. Itu namanya bumi atau tanah yang subur. Itu naqiyah. Nah, ini perumpamaan yang pertama, ya. Jadi karena buminya tadi subur, fa'ambatat, kemudian menumbuhkan. Bumi yang subur itu artinya apa? Bumi al-kala'a wal ushba al-katsir. Dia menumbuhkan apa? Rumput dan tumbuh-tumbuhan, ya, hijau-hijauan yang banyak. Ini model bumi yang pertama, ya. Jadi ilmu yang diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala laksana hujan. Nah, hujan itu kemudian turun ke bumi. Nah, manusia yang menerima hujan tadi itu macam-macam, ada 3 nanti, ya, kategorinya. Nah, kategori yang terbaik di sini adalah kategori pertama, yaitu kategori naqiyah, ya. Bumi yang subur, manusia yang subur. Artinya apa? Dia bisa menyerap itu hujan. Tidak hanya sekedar menyerap, tetapi bisa menumbuhkan dari hujan tersebut menjadi hijau-hijauan, tanaman. Tanamannya subur, ketika subur berbuah, bisa mendatangkan manfaat. Nah, itulah sebaik-baiknya orang, ya, yang berilmu. Dia bisa menyerap ilmu. Jadi oleh karena itu, ya, nanti kategori manusia itu ada 3 tadi, ya. Yang pertama ini adalah kategori yang terbaik, ya. Ketika dia hadir di majelis ilmu, dia bisa menyerap ilmu, paham apa yang disampaikan. Ya, dia baca Al-Quran, paham apa isi kandungan Al-Quran. Dia baca hadis, paham apa isi kandungan hadis tersebut. Dia ngaji fikih, paham. Dia bisa menyerap gitu. Ini artinya subur, bisa menyerap. Jadi paham apa yang disampaikan,
bisa mencerna, ya. Nah, ketika dia paham, ditumbuhkan dengan cara apa? Diamalkan. Ya, barusan dia ngaji tentang sedekah, pulang sampai rumah ditumbuhkan, diamalkan, dia programkan sedekah. Ya. Dia tahu tentang keadilan, ya, kemudian dia tegakkan sehingga tumbuh keadilan. Itulah sebaik-baiknya ilmu, ya, itu sebaik-baiknya ilmu. Jadi orang yang nakiyah tadi, ya, diibaratkan seperti bumi yang subur, dia bisa menyerap ilmu dan juga bisa mengamalkan ilmu sehingga ilmunya itu tumbuh, ya, berkembang, membawa manfaat. Nah, itu yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Nah, ilmu yang bermanfaat itu abadi, termasuk amal jariyah, ya. Termasuk sedekah jariyah yang pahalanya nggak akan pernah putus walaupun orangnya mati terkubur tanah. Ya, kenapa? Ilmunya ini tumbuh terus. Ya. Karena dulunya waktu hidup dia bisa menyerap ilmu dan bisa menumbuhkan ilmu sehingga mendatangkan manfaat. Nah, disitulah Nabi SAW mengingatkan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baiknya kalian adalah yang mendatangkan manfaat tadi. Jadi semakin banyak ilmunya, dia semakin banyak memberikan manfaat kepada manusia. Ini tipe nakiyah tadi, ya. Ada orang yang tipenya seperti itu, ya. Dia belajar dan mengajar, ya. Dia belajar dan beramal, terus begitu kehidupannya, ya. Jadi hidupnya diprogramkan setiap hari belajar, mengajar atau belajar beramal. Belajar beramal, ya, berilmu dan beramal terus diprogramkan, ya, sebagai program islamisasi kehidupannya, ya. Sehingga semakin deras itu air hujan berupa ilmu yang masuk ke dalam dirinya, semakin subur, keimanannya juga semakin apa? Subur. Makanya kalau orang semakin subur ilmunya, semakin subur lapang dadanya, gitu. Ya, beda kalau orang ilmunya itu cetek, ya, ilmunya sedikit, ya, dadanya itu sempit. Tapi kalau ilmunya itu semakin banyak, wawasannya semakin ditambah, diupdate, ya, dadanya semakin longgar. Kenapa? Karena dia banyak tahu alternatifnya, ya. Kalau kita banyak tahu jalan, itu nggak akan bingung dan bahkan bisa memilih mana yang terbaik jalan yang kita lintasi nanti. Ya, seperti itulah, ya, kalau ilmu itu masuk ke dalam dada, dia akan menjadikan dada itu longgar, gitu, terus longgar, ya, sehingga nggak fanatik, ya, tidak fanatisme buta, ya. Ini contohnya dulu, ya, ada ulama kita di Indonesia ini, ketua MUI pertama yaitu Buya Hamka, ya. Jadi Profesor Dr. Hamka, Buya Hamka ini, ya, salah seorang ulama, ya, legendaris di Indonesia ini, ulama yang sangat luar biasa. Buya Hamka itu kan salah satu tokoh Muhammadiyah, ya. Kita tahulah orang Muhammadiyah itu nggak pakai kunut kalau salat subuh, ya. Nah, pernah Buya Hamka itu ketika menghadiri satu majelis, ya, di satu masjid yang besar, yang masjid itu biasa kunut, ya, kalau salat subuhnya, ya. Nah, karena Buya Hamka itu dikenal ulama besar di negeri ini, ya, didahulukan untuk jadi imam subuh. Ternyata Buya Hamka itu yang biasanya nggak pakai kunut subuh, beliau kunut, ya. Beliau kunut, ya. Selepas itu ditanya, "Wahai Buya, bukankah Buya dulu pernah membid'ahkan orang yang kunut subuh?" Ya. Iya, itu dulu baru membaca 5 buku, 5 kitab. Jadi kalau orang itu hanya bacanya 5 buku, 5 kitab, itu masih sempit wawasannya. Saya sudah membaca sekarang 500 kitab. Ya. Artinya apa? Banyak wawasan.
Banyak ilmu yang didapat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah nggak bisa kita mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Ya. Karena memang itu masalah fikih. Masalah fikih nggak bisa dibid'ahkan. Nah itulah Buya Hamka ya. Jadi ulama yang sangat bijak ya. Lapang dadanya gitu. Nah orang kita ini baru belajar sehari 2 hari ya. Berdebat masalah hal-hal yang sifatnya furu'iyah ya. Hal-hal yang biasanya bisa ditoleransi dipermasalahkan. Rame ya. Debat di medsos, debat di dunia sosial, dunia maya. Akhirnya kan jadi kegaduhan. Padahal sebenarnya hal-hal kalau kita sebenarnya luas wawasannya, literasinya, bacaannya, ilmunya, itu semakin lapang dada gitu, ya. Semakin subur keimanan kita. Nah, itu fadilah ya, keutamaan ya ketika orang itu bisa menyerap ilmu dan dari ilmunya itu menambah keimanan, ya. Dari ilmunya itu menambah amal sehingga lapang dadanya gitu. Dadanya semakin apa? Lapang. Dadanya semakin bisa menyerap nasihat ya. Kadang kan ada orang itu kalau dinasihati susah atau dinasihati itu gengsi ya. Tapi bagi orang yang berilmu ya, semakin tambah ilmu itu semakin lapang dadanya. Sehingga mudah menerima apa? Nasihat gitu. Nah, itulah ibarat air hujan yang deras ya, turun ke bumi sementara buminya adalah bumi yang subur, gembur ya, sehingga bisa menyerap itu air hujan. Ketika dia bisa menyerap dan bisa menumbuhkan lagi gitu. Jadilah tanaman hijau-hijauan dan itulah buah daripada ilmu yaitu amal, akhlak. Baiknya muamalah ya. Baiknya pergaulan ya. Baiknya kesalehan sosial. Nah, itu tipe yang pertama ya yang paling bagus ya. Namanya tipe nakiyah tadi ya, nakiyah ya. Bumi yang nakiyah. Kemudian yang kedua, dari air hujan yang turun dari langit tadi yang deras kemudian jatuh ke bumi, ada tipe bumi atau tipe manusia yang kedua ini. Jadi yang pertama tadi fa'ambatat al-kala wal ushba al-kasir wa kanat minha ajadib wa kanat minha ajadib. Yang kedua ini adalah bumi ajadib ya. Apa itu bumi ajadib ya? Tanah atau bumi yang ajadib. Amsakatil ma, bisa menahan air, menyimpan air. Fanafa'allah, kemudian Allah memberikan manfaat biha dengannya an-nasa kepada manusia. Fasyaribu, kemudian manusia meminum air tersebut ya, wasaqau, dan menyiram ya, wazara'u, dan menggunakan untuk cocok tanam. Jadi ada tipe yang kedua ya, yang disebut dengan bumi ajadib ya. Bumi ajadib itu istilahnya bumi yang hanya menahan air ya. Bumi yang bisa dipakai untuk sumur itu. Jadi air diserap ya. Diserap, disimpan ya. Karena disimpan akhirnya air itu mengendap banyak di situ ya, di bumi tersebut. Ya. Nah, ketika air itu sudah mengendap banyak di bawah bumi, ya, tersimpan, ya, dia itu bisa keluar kalau dipancing, ya, ditimba, ya, ditarik pakai apa namanya pompa, ya, sehingga jadi sumur, ya, sehingga menjadi apa? Sumur. Jadi sifatnya menyimpan, ya, ya. Itu namanya bumi ajadib, atau dalam riwayat itu ada ajarib atau ajarid ya. Yang itu semua artinya hanya bisa menyimpan, tapi nggak bisa kalau ditanamin itu nggak tumbuh itu. Ya. Nah ini tipe yang kedua ya. Tipe yang kedua ya. Tipe yang kedua itu dia bisa menyerap ilmu, tapi kurang pandai dalam arti itu menumbuhkannya ya. Kurang pandai dalam arti apa? Menumbuhkannya.
Terkadang dia keluar tadi air dari dalam perut buminya itu kalau dipancing, ya, baru bisa dipakai untuk menyiram, baru bisa dipakai untuk minum. Ini tipe sumur ya, tipe sumur bor gitu ya, dibor dulu, baru airnya itu keluar. Ada tipe bumi seperti itu. Sementara nggak ada tanaman di atasnya. Ya, ini tipe menengah ya, tipe menengah. Ya. Ada kadang orang ya, dia bisa menyerap ilmu, ya, dia paham, ya, dia bisa mengamalkan, tapi terkadang nggak bisa mengajarkannya lagi gitu. Ya. Sudah bagus ya, cuman ya, yang pertama lebih apa? Lebih utama tadi. Ya. Dia sekedar menyerap, tapi kurang pandai di dalam menyebarkannya. Ya. Itu tipe yang kedua. Nah tipe yang ketiga kata Nabi, wa asabat minha ta'ifatan ukhra. Wa asabat dan mengenai ya, minha darinya bumi tadi, air hujan mengenai bumi tersebut, ta'ifatan ukhra, ya, kelompok yang lain. Innama hiya qi'anun. Hanya saja bumi tersebut, iya tadi, itu bumi yang qi'an, tandus ya. Bumi yang tandus. Jadi ada model ketiga ini, bumi yang tandus. Dia nggak bisa nyerap, la tumsik, dia tidak bisa menyerap, la tumsiku ma'an, tidak bisa menyerap air, wala tumbitu kalaan, nggak bisa juga menumbuhkan tanaman, ya, nggak bisa menumbuhkan tanaman. Ini tipe yang paling rendah ya. Jadi diajari ilmu yang ibaratnya seperti air disiram, mental, nggak bisa diserap itu airnya, dan juga nggak bisa menumbuhkan tanaman. Ini namanya bebel ya. Kalau mencari ilmu sudah diulang-ulang nggak paham-paham juga ya, nggak bisa menyerap ilmu. Ya karena nggak bisa menyerap ilmu akhirnya nggak tahu cara mengamalkannya. Nah, 3 permisalan inilah ya, tipologi manusia dalam mencari ilmu. Ya. Fadzalika masalu man faquha fi dinillah. Dan demikian itulah permisalan orang yang belajar dalam urusan agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bih. Dan memberinya manfaat ya terhadap apa yang Allah mengutusku dengannya tadi. Fa'alima, maka ia menjadi berilmu, wa 'allama, dan dia mengajarkan ilmu. Ya. Ini tipe yang pertama tadi ya. Jadi tipe yang pertama tadi itu ya, dia bisa menyerap air ilmu tadi karena tanahnya adalah subur, gembur. Dia serap, kemudian setelah dia serap itu menumbuhkan tanaman, artinya memberi manfaat. Itu namanya fa'alima, dia belajar paham, kemudian fa'allama, kemudian dia mengajarkannya kepada orang lain lagi. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahu alladhi ursiltu bih ya. Dan berikutnya ada tadi orang yang hanya sekedar dia bisa menerima tapi hanya sekedar disimpan gitu ya, enggak pandai untuk mengajarkannya. Dan yang terakhir tadi enggak bisa nerima dan juga enggak bisa mengajarkannya karena tandus, enggak paham dan juga enggak bisa memahamkan. 3 tipe manusia ini akan berlaku sepanjang zaman ya. Kalau kita terapkan di pendidikan rumah tangga kita, bapak punya 5 anak atau 10 anak, itu pasti tipenya beda-beda itu anak. Ya. Ya, bapaknya sama, ibunya sama, makanannya sama, berasnya sama. Ya. Waktu belajarnya juga sama. Itu terkadang hasilnya tidak sama. Sama-sama belajar menghafal Al-Qur'an ya, gurunya sama, pesantrennya sama, yang dipelajari sama, tetapi lulusnya beda. Ada yang hafal Qur'annya 1 tahun, selesai 30 juz. Ada yang 3 tahun baru selesai 30 juz.
Ada yang 10 tahun nggak lulus, nggak selesai ngafal Qur'annya. Nah itulah, ya, itulah gambaran orang Islam ketika mencari ilmu. Walaupun nanti ujungnya juga akhirnya dia juga selesai gitu. Makanya teori ini namanya teori pendidikan ya. Jadi masing-masing anak itu punya kecerdasan ya, masing-masing punya bawaan kemampuan. Makanya proses pendidikan di dalam Islam itu kan dipengaruhi oleh apa? Yang pertama bawaan. Bawaan dari lahir, Pak. Anak-anak itu membawa kecerdasan masing-masing. Walaupun sama bapaknya, ya ibunya juga sama gitu. Ya. Ya. Tapi terkadang kecerdasannya beda-beda. Ya. Jadi kognitifnya terkadang beda-beda. Ya. Itu dipengaruhi yang pertama ya. Yang kedua, bisa jadi kecerdasannya sama anaknya ini, EQ-nya sama. Tapi mungkin pengaruh lingkungan belajarnya yang berbeda. Ya. Sama-sama dia belajar, yang dipelajari Quran atau yang dipelajari hadis misalkan, ya. Sama-sama dia belajar, tapi lingkungan yang membedakan itu hasilnya juga akan berbeda. Yang satu belajarnya sambil mainan HP, yang satu khusyuk, pasti beda hasilnya. Gitu. Itu faktor yang kedua yang mempengaruhi proses belajar tadi. Dan yang ketiga yang mempengaruhi proses belajar tadi itu adalah faktor hidayah ya. Faktor hidayah. Faktor hidayah itu yang digerakkan oleh Allah gitu. Makanya kita butuh doa di situ untuk menjemput hidayah. Ya. Ya. Kadang ini anak yang pertama, kedua cerdas-cerdas. Cepat ngafal Qur'annya, cepat menyerap pelajaran ya. Ya. Tapi ya ada tapinya terkadang, mungkin dia pengaruh lingkungan dan seterusnya. Ya. Tapi anak yang ketiga kemampuan pas-pasan, kecerdasan pas-pasan. Ya. Tapi karena pengaruh lingkungannya dia baik gitu ya. Ya enggak banyak macam-macam anaknya, ya. Enggak mudah terpengaruh dengan teman-temannya, dia fokus aja gitu. Ditambah sering didoakan bapaknya, ibunya. Udah, terkadang ngalahkan balap yang kecerdasannya di atas rata-rata. Nah itu salah satunya adalah faktor hidayah ya, faktor hidayah. Ya, faktor hidayah itu penting. Makanya dalam proses mencari ilmu itu enggak cukup berbekal kecerdasan. Enggak cukup berbekal lingkungan yang baik ya. Tidak cukup berbekal dengan metode yang baik, dengan guru yang baik, dengan bekal yang cukup, tidak ya. Tapi terkadang kita butuh tadi banyak berdoa ya. Nah ini yang di bawah atau di luar kemampuan manusia ya, didoakan ya. Makanya dulu kalau para ulama ya ketika mengajar ada santri-santri atau ada murid-murid yang kesulitan menerima pelajaran, maka pesan pertama para ulama itu adalah irji ila ummika. Kamu pulang ya, temu ibumu ya, minta doa ibumu ya, nanti balik lagi ke sini. Nah, itu diajarkan oleh para ulama kita. Karena ada faktor yang memang di luar batas kemampuan manusia. Ya gurunya sama, pelajarannya sama. Ya, makanya kita minta tadi kepada Allah supaya ilmu yang laksana air hujan yang deras tadi itu bisa diserap gitu. Ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya. Ya Allah tambah ilmu, tambah kepahaman. Ya. Tambah ilmu, tambah kepahaman. Ya. Dan itu dilakukan oleh Nabi kepada siapa? Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas yang masih kecil-kecil ya, masih belia. Itu ngalahkan senior-seniornya dalam masalah belajar, dalam masalah menyerap ilmu tafsir. Karena didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas, pahamkan terhadap agama dan ajari tafsir. Ya. Makanya ulama sahabat yang mufassir, yang dikenal sebagai seorang mufassir ulung itu ya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas.
Sama kayak sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu belajar dengan Nabi itu cuma 3 tahun setengah ya, karena hijrah itu di Madinah ketemu Nabi itu ya 7 Hijriah. Itu pun pertengahan ya. Sekitar 3 tahunan setengah lah, 3 tahunan Abu Hurairah itu ketemu Nabi. Belajar dengan Nabi. Tapi dalam sejarah Abu Hurairah itu ya, pernah Abu Hurairah membentangkan kainnya, minta supaya didoakan, dipahamkan dalam urusan agama, didoakan oleh Nabi. Maka saat itulah Abu Hurairah mudah sekali menyerap hadis-hadis Rasulullah SAW. Makanya riwayat-riwayat terbanyak ya, riwayat-riwayat terbanyak hadis-hadis yang sampai kepada kita itu riwayatnya Abu Hurairah. Padahal belajarnya cuma berapa tahun dengan Nabi, ketemu Nabi 3 tahunan, ya. Tapi riwayatnya paling banyak. Ya. Nah inilah penyerapan ilmu itu penting. Tidak hanya faktor bawaan, ya. Tidak hanya faktor lingkungan, tapi juga faktor apa? Doa, ya. Faktor apa? Doa. Makanya di sini ya, di sini bagi orang tua yang punya anak, anaknya agak bebel gitu ya, susah menerima pelajaran, nggak usah apa pesimis gitu ya, nggak usah putus asa ya. Kenapa? Kita masih punya senjata doa, ya. Ya. Selain kita berikhtiar untuk dilatih, diterapi, ketika mungkin anaknya punya sindrom ya, punya keterbelakangan mental atau punya keterlambatan dari sisi pertumbuhan kecerdasannya. Ya selain diterapi, tetap doa itu jalan. Ya. Doa orang tua itu mustajab ya. Bangun malam, ya, sholat tahajud, banyak puasa, banyak baca sedekah, ya. Dan itu berpengaruh Pak kepada anak didik kita, anak-anak kita gitu. Jadi akhlak orang tua, kesalahan orang tua itu nurun ke anak loh ya. Ya. Saya diceritain guru kita ya, Profesor Didin Hafiduddin ya. Beliau ini kan dari keluarga kiai, bapaknya kakeknya kiai-kiai ya. Beliau cerita ketika beliau mondok ya, salah satu kebiasaan orang tuanya itu kalau mondokkan anak, beras yang dibekalkan untuk anak itu sama yang dikasihkan ke gurunya gitu. Kalau misalkan Kiai Didin pas mondok itu dikasih beras 5 kilo, itu bapaknya juga nitip 5 kilo untuk gurunya gitu. Ya. Ini salah satu ikhtiar gitu ya. Ya pantas kalau jadi kiai jadi orang soleh ya. Karena bapaknya soleh dan menghormati guru gitu. Ya sekarang orang tua malah ngelaporin gurunya ke polisi. Gimana mau berkah anaknya? Mustahil Pak. Mustahil saya bilang ya. Kalau kepingin jadi anak soleh jangan malah mempolisikan gurunya. Ya kecuali kalau gurunya salah dalam arti enggak senonoh misalkan atau kriminal gitu ya. Tapi kalau selama gurunya baik-baik saja ya, ya kita harus berbuat baik kepada guru anak kita ya. Ya. Nah tadi budaya para kiai-kiai dulu itu seperti itu. Jadi kalau mondokkan anak enggak pelit sama gurunya gitu. Malah bahkan bekal yang dikasih ke anaknya itu sama dengan yang dikasih ke gurunya. Misalkan anaknya dikasih bekal uang 100.000, gurunya juga dikasih 100.000 gitu. Itu salah satu keberkahan ilmu gitu ya. Dan ternyata betul itu empiris ya. Empiris itu artinya udah diuji coba itu dari generasi ke generasi. Nah, secara logika syariatnya yaitu wasilah. Wasilah dengan amal soleh. Ya. Jadi amal soleh itu akan mendatangkan apa? Kesalihan. Ya, yang sering saya ulang-ulang itu dalam surat Kahfi itu ya. Anak dijaga gara-gara orang tuanya soleh. Ya. Ketika sebelumnya kemarin sudah kita jelaskan kisah Nabi Musa sama Nabi Khidir ya. Ya kan? Ketika mau mendirikan tembok yang doyong itu, yang katanya di bawahnya ada harta anak yatim. Kenapa dijaga oleh Allah? Ya. Karena abuhuma salihah, bapaknya itu orang soleh. Solehnya si bapak, kedua orang tuanya itu nurun ke anak-anaknya itu. Makanya nggak usah khawatir kalau bapak ibu soleh itu ya. Anaknya kok nggak soleh, nggak usah khawatir. Insya Allah nanti cucunya soleh gitu. Kalau nggak di cucunya, cucu-cucunya lagi pasti ada orang yang
saleh, itu pasti Pak. Ya, begitu, karena kesolehan itu nurun gitu. Ya. Kemudian pertanyaannya, kalau anak kita nggak soleh, loh berarti bapak belum soleh gitu. Perbaiki diri, ya. Itu evaluasi diri. Mungkin kurang didoakan anaknya, atau karena sering dimaki-maki, sering dimarahi sama bapaknya gitu ya, sering disumpahi sama ibunya. Ya iyalah, cilaka anaknya lah kalau sering disumpahi bapak ibunya. Nah, jadi oleh karena itu di sini ya, ikhtiar dan darul ikhtiar tadi, memang secara teori ya, penerimaan anak-anak terhadap ilmu itu beda-beda ya. Ada yang cepat tadi, serapannya, daya serapnya cepat, daya tumbuhnya juga cepat. Ada yang standar aja, bisa nyerap tapi nggak bisa numbuhkan. Ya kalau dipancing dia bisa. Ada yang bebel gitu ya, artinya kena air hujan, licin aja, airnya ngalir, nggak bisa diserap, nggak bisa numbuhkan. Nah, pasti 3 model ya orang di dalam mencari ilmu itu ada. 1, 2, 3 itu pasti ada. Ya. Ini gambaran ya, gambaran ya, level ya orang di dalam mencari apa? Mencari ilmu ya, seperti itu. Baik jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang berikutnya. Jadi setelah tadi ya, Nabi memotivasi mencari ilmu, belajar, mengajarkannya itu. Kemudian bab berikutnya ini diurutkan oleh Imam Bukhari, bab 21, tentang hilangnya ilmu nanti ya. Suatu saat ilmu itu akan hilang. Babu raf'il ilmi wa zuhuril jahli. Bab tentang hilangnya atau diangkatnya ilmu dan nampak kejahilan ya, munculnya kebodohan ya. Qala haddatsana Imran ibnu Maisarah qala haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas ibni Malikin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saah, sesungguhnya termasuk tanda ya, alamat ya, ciri-ciri as-saah kiamat, an yurfa'a, diangkat al ilmu, ilmu artinya dihilangkan ilmu, wa yathbut, dan tetap ya, al jahlu, kebodohan. Jadi karena ilmu itu diangkat, yang tersisa adalah kebodohan. Wa yathbuta, dan tersisa atau tetap al jahlu, kebodohan. Karena yang merajalela adalah kebodohan, orang enggak tahu halal, enggak tahu haram. Wa yushrab al khamru, dan diminum khamr ya. Jadi budaya-budaya miras ya, budaya-budaya khamr ini merajalela ya. Wa yadhhar, dan merajalela atau nampak az-zina, zina. Wa yadhharu az-zina, dan nampak zina ya, atau merajalela perzinaan. Waliyadzubillah. Jadi di riwayat ini ya, disampaikan oleh Imam Bukhari di sini ya. Setelah tadi dijelaskan tentang pentingnya belajar, mencari ilmu dan mengajar supaya budaya ilmu itu tetap berkembang ya, supaya peradaban Islam itu tetap jaya, yaitu dengan budaya ilmu. Tapi suatu saat ya, beriringan kurangnya ilmu, artinya banyaknya ulama yang meninggal ya, banyaknya para ilmuwan yang wafat ya. Bersamaan itu pula ilmu hilang, artinya diangkat. Jadi diangkatnya ilmu itu bersamaan wafatnya para ulama ya. Makanya kita kenapa harus hormat ke ulama ya? Karena ulama itulah cahaya umat. Kalau ulama meninggal, ilmu diangkat ya. Semakin banyak ulamanya habis ya ilmu itu. Yang tersisa apa? Kebodohan ya. Kalau udah bodoh, orang nggak tahu diri, nggak tahu halal, nggak tahu haram. Akhirnya orang melakukan apa saja ya, dan semaunya. Karena kebodohan tadi asasnya. Muncul ya budaya miras, muncul budaya zina ya, budaya hewan ya, binatang ya, berubah menjadi manusia ya. Itu karena kebodohan tadi. Maka oleh karena itu ya, ini menjadi isyarat ya, pentingnya kita menjaga dunia ini dengan ilmu ya. Menjaga peradaban ini dengan ilmu.
Jadi kalau kepingin nggak cepat kiamat, ya banyak-banyaklah kaderisasi ulama, ya banyak-banyaklah ya, memproduksi ulama. Ya. Ulama bisa dilahirkan, ya, artinya apa? Bisa dikader gitu. Maka oleh karena itu kata Rabi'ah, ya, la yambaghi li ahadin indahu syai' minal ilmi an yudhayya nafsah. An yudhayya nafsah, ya. Jadi tidak pantas, ya, orang punya kesempatan untuk belajar, dia menyanyiakan diri nggak mau belajar gitu. Itu nggak pantas dia. Ya, kalau ngaku seorang muslim ya belajar gitu. Ada kesempatan dikasih usia, belajar. Ya. Ada waktu dikasih sehat, belajar. Pakailah untuk belajar, jangan disia-siakan. Nah, ketika belajar nanti akan tahu dia punya ilmu. Dari budaya belajar berilmu itu jadilah ulama, jadi ilmuwan. Kalau jadi ulama ya berarti apa? Ya, menyuburkan keberkahan, menyuburkan cahaya, menghambat, ya, memperlambat datangnya kiamat kan gitu. Ya, karena kiamat nggak akan datang ya, selama masih banyak ulama. Ya. Ya. Ketika ilmu dicabut bersamaan dicabutnya para ulama, yang muncul kejahilan. Kalau jahil, muncul zina, muncul budaya khamr tadi, ya itulah sejelek-jeleknya generasi yang kemudian akan menjadi pintu besar ya masuknya apa? Kiamat kelak ya. Waliyadzubillah. Nah di sini yang 81 ya supaya penutup bab di sini. Qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Syu'bah an Qatadah an Anas bin Malik qala la uhadditsannakum hadisan la yuhadditsukum ahadun ba'di. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min asyratis sa'ah an yaqilla al-ilmu wa yadhhara al-jahlu. Jadi Anas bin Malik ini menasihati, sungguh aku akan kabari kalian nih semua nih satu hadis ya yang belum satu pun mengkhabarkan hadis ini setelahku. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk ciri kiamat ya, an yaqilla al-ilmu, sedikit ilmu. Wa yadhharu al-jahlu, muncul kejahilan, kebodohan. Wa yadhharu az-zina, banyaknya perzinaan. Wa taktsura an-nisa, dan banyaknya perempuan. Wa yaqilla ar-rijal, sedikit laki-laki ya. Hatta yakuna li khamsina imra'ah, sampai ya bandingannya itu ya 50 perempuan al-qayyimu al-wahid. Lakinya satu ya. Jadi yang menanggung jawab itu satu. Jadi 1 banding 50 ya. Riwayat yang lain 1 banding 40 nanti sebelum kiamat, perempuan itu semakin banyak, laki-laki semakin apa? Sedikit. Waktunya habis. Masih 4 menit. Jadi termasuk ciri kiamat tadi ya, laki-laki sedikit, perempuan banyak. Saking banyaknya itu perbandingannya adalah 1 banding 40 atau riwayat yang lain 1 banding 50 ya. Dan memang kalau di prosentase ya, di rata-rata ya di dunia ini hari ini juga perempuan lebih banyak ya dari laki-laki. Dan hari ini juga sudah mulai muncul lah tanda-tanda kiamat itu ya. Ya. Tanda-tanda kiamat itu mulai muncul. Mungkin fasilitas ilmu itu semakin lengkap Pak sekarang dengan dunia digital sekarang ini. Cuman masalahnya adalah orang greget, ghirah untuk memperdalami ilmu agama itu semakin tipis. Ya. Kalau dibandingkan dengan orang yang hanya mendalami kepentingan-kepentingan dunia. Ya. Makanya dengan fasilitas yang sekarang begitu melimpah ruah ya, harusnya ya umat Islam itu semakin semangat mencari ilmu. Ya kan? Kalau dulu orang mencari satu hadis sampai ke Syam, dari Madinah ke Syam, sebulan dia harus melakukan perjalanan, 1 hadis yang kemarin kita jelaskan. Ya sekarang hadis di depan laptop itu berapa juta hadis itu, tinggal klik. Ya. Kitab hadis sekarang udah terbuka semua, ya. Tidak hanya difotokopi, ditulis tangan, digital Pak sekarang Pak. Ya. Dan itu hanya ada di depan mata. Ya. Ya, sekarang kurang apanya? Sekarang program-program hadis itu
secara digital banyak sekali tinggal di-download ya. Tapi orang lebih senang lihat hiburan. Ya. Hiburan lebih mengalahkan ilmu ya. Orang lebih senang pada hal-hal yang sifatnya senang-senang. Nah gitu. Nah, itulah yang menyebabkan tadi salah satunya ilmu nggak berkembang gitu ya, walaupun fasilitas ilmu banyak. Ya, kalau dulu fasilitas terbatas, tetapi kualitas niat itu tak terbatas. Ya. Itu yang menyebabkan orang berilmu itu semakin banyak, ya, karena sedikit godaan. Jadi kalau ya cara logikanya itu, kalau semakin sedikit godaan dalam diri seseorang, itu semakin besar ya niat di dalam mencari dan memperoleh ilmu. Tapi kalau godaannya itu semakin besar, niatnya itu semakin tipis itu. Kalau godaannya itu yang dominan ya, tentu niatnya itu yang terkalahkan. Sehingga sama-sama makan nasi, sama-sama ya punya fasilitas, tapi belum tentu sama. Dari kualitas dia mendapati ilmu tadi. Diibaratkan itu tadi ya, levelitas manusia itu berbeda-beda. Sehingga tingkatan iman manusia juga berbeda-beda. Jadi oleh karena itu sebaik-baiknya manusia tadi itu adalah yang mencari yang terbaik, ya kan? Mencari yang terbaik ya, supaya memang budaya ilmu itu terus berkembang ya. Sehingga memberikan sebanyak-banyak mungkin manfaat kepada siapa? Manusia ya. Karena anfa'ukum linnas ya, khairukum anfa'ukum linnas ya, supaya banyak memberi manfaat kepada manusia ya, sehingga ilmu itu mengalir sebagai sedekah jariyah ya, sebagai cahaya bagi manusia ya, keluar dari kegelapan kejahilan tadi itu, sehingga budaya-budaya maksiat itu hilang dengan budaya ilmu tadi. Tayyib, wallahu a'lam bishawab ya, waktunya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis yang ke-82 ya insyaallah. Wallahu a'lam bis-shawab. Sudah habis kan ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.